Luas persegi panjang 60, lebarnya 5, berapa kelilingnya? Oke, jadi cari dulu tingginya, lebarnya, panjang kali lebar kan 60. 5 kali berapa dapat 60, atau 60 bagi 5 itu 12. Berarti kelilingnya 12 tambah 5 kali 2. 17 kali 2 34 ya. Jadi kita cek luas kan panjang kali lebar. Nah, luasnya 60, panjangnya 5, lebarnya berapa? Nah, lebarnya itu 60 bagi 5, jadi dia 12 begitu. Nah, sekarang keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya itu sudah ada 5, nah, lebarnya itu 12, jadi 2 kali 17, jadi 34. Iya, jawabannya B. Jadi di sini terbalik ya, lebarnya yang 5 ya. Oke, tidak masalah, tertukar panjang dan lebar di sini tidak masalah. Jadi tadi harusnya ini 5, terus ini dapat panjang yang 12, tidak masalah, biarlah. Jadi jawabannya B. Oke, sebuah aula mempunyai ukuran 12 kali 6 meter kali 7,2 meter, dipasangi ubin dengan ukuran 30 kali 40. Banyak ubin yang dibutuhkan. Jadi kalau ubin mau dipasangkan ke aula, berarti untuk mencari berapa banyak luasnya aula dibagi dengan luasnya ubin ya. Jadi luasnya aula itu kan 12,6, kita kalikan dengan 7,2. Ini kan meter ya, kita ubah ke sentimeter, ini dikali 100. 126 terus tambah 01. Ini 7,2 tambah 01 gitu. Nah, ini saya perlihatkan cara mengali yang berbeda ya. 12 kali 7 itu 70, tambah 14 itu 84. Ini menyilang 12 kali 2 itu 24. 7 kali 6 42, jadi totalnya 66. 6 kali 2 12, 8, ini 84 ya, ini 90, 72 gitu. Di sini 9072 tambah 02. Ini luasnya aula. Sekarang luasnya ubin. Luasnya ubin ini 30 kali 40. Dianggap ini ubinnya persegi panjang ya. 3 kali 4 itu 12. Ya, jadi banyaknya ubin itu luas aula dibagi dengan luas ubin. Jadi nolnya mati. 9072 bagi 12 ya. Perkalian 12 itu yang boleh itu 84. 84 bagi 12 itu 7. Jadi 84 dipakai, tersisa 6 yang belum dipakai. 67 bagi 12 yang boleh 60. 60 bagi 12 itu 5. Yang tidak terpakai 7. 72 bagi 12 itu 6. Jadi jawabannya 756 ubin. Yaitu trik pembagian ya, dengan tadi trik perkalian. Oke, jadi jawabannya 756. Oke, di soal selanjutnya ini keliling daerah yang diarsir. Keliling itu berarti pinggir-pinggirnya ya. 35, 25, 50 dengan yang ini. Nah, jadi sudah tidak ada masalah, ini udah ada 35, ini 25, ini 50. Sisa yang bentuk setengah lingkaran ini. Untuk mencari luas setengah lingkaran, berarti luas satu lingkaran kan 2 πr. Jadi kalau setengah lingkaran pi kali r saja. Nah, πr ini harus πr. Nah, r-nya mana? Kita harus cari dulu. R-nya itu kan setengah dari ini, jari-jari. Nah, pertanyaannya berapa ini? Berapa panjang, apa tingginya ya trapesium ini? Tinggi trapesium ini sama dengan diameternya lingkaran. Jadi ini sama panjang dengan ini. Oke, supaya jelas di sini berapa? Ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, jadi ini akan menggunakan Pitagoras di sini. Nah, ini 35, ini juga sampai sini 35. 35 tambah berapa? Dapat 50.
Nah, tambah 15 kan. Nah, jadi ini 35 tambah 15 itu 50 totalnya. Nah, bagaimana mencari tingginya ini kalau di sini 25, di sini 15? Nah, kita gunakan rumus Pitagoras ya, tapi untuk mempercepat ada cara cepatnya ya. Misalnya ini tinggi ya. 25 kemudian 15, kemudian tingginya nggak tahu berapa ya. Nah, ini 25 dengan 15 itu sama-sama boleh bagi 5. Kita bagi 5, dapat 5, dapat 3. Dalam triple Pitagoras, 5, 3 itu pasangannya itu atau triple Pitagorasnya itu 4. Jadi yang perlu diingat di triple Pitagoras itu 3, 4, 5. Kemudian 5, 12 dengan 13. Kemudian 7, 24 dengan 25. Kemudian 8, 15 dan 17. Ini yang sering dipakai. Jadi kalau tahu ini, begitu dapat rumus segitiga siku-siku, kita sederhanakan saja, bagi dengan FPB-nya, nanti akan muncul yang paling sederhana, umumnya diambil dari 4 triple ini. Jadi kalau sudah hafal 5, 3, 4, 3, 4, 5, begitu muncul 5, 3, 4. Nah, di situ. Tadi kan dibagi 5, untuk mengembalikan ini kembali kali 5. Jadi di sini dapatnya nanti 20. Sini 20. Tanpa perlu mencakar 25 kuadrat kurang 15 kuadrat kemudian diakarkan. Oke, jadi sudah ada di situ 20. Sisa kita lanjutkan pengerjaannya untuk mencari keliling lingkaran ya. Keliling setengah lingkaran itu 20 berarti 10 10, jari-jarinya 10. Nah, setengah lingkaran itu rumusnya keliling lingkaran kan tadi 2πr. Berarti kalau setengah keliling lingkaran itu ini bagi 2, berarti habis, sisa pi kali r. Nah, kita sudah ketemu r-nya 10. Berarti pi-nya 3,14 dikali 10. Berarti di sini menjadi 31,4. Nah, ini sisa dijumlah dengan yang ada di soal. 35 tambah 50, 85, 85 tambah 25 itu 110. 110 tambah dengan 31,4. 141,4. Oke, jadi jawabannya adalah D. Seperti itulah proses pengerjaannya. Oke. Selanjutnya, besar sudut terkecil dari 2 jarum jam pada pukul 22:10. Jadi di sini 22:10 itu jam 10:10. Berarti jarumnya menunjuk 10 untuk jamnya dan untuk menitnya menunjuk ke 2. Ya, jadi kita gambar. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi jarum pendeknya di 10, jarum panjangnya di sini 10 menit ya. Jadi di sini kita mau cari sudut yang terkecil. Nah, satu lingkaran kan 360 derajat. Nah, di sini ada 12 jam. Jadi di sini 1 jam itu 30 derajat. Ini 1 jam. Nah, 1 jam maksudnya ini dari 10 ke 11, 11 ke 12. Nah, jadi ketika dari jarum 10 menuju ke 2, di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 4 kali dari 30. Jadi 120 derajat. Nah, sekarang kita cek pilihan jawaban. Kenapa tidak ada jawabannya? Ya, karena di sini sudah tidak tepat di 10 lagi jarum pendeknya. Begitu bergeser dari 12, jadi di sini tepat di 10 pada saat jarum panjang di 12. Begitu jarum panjang ini bergeser, maka di sini juga bergeser sedikit demi sedikit. Berapa pergeserannya? Ya, kita lihat. 1 kali jarum panjang ini berputar, maka jarum pendek
berpindah 1. Jadi ketika ini berpindah 2, maka di sini kita hitung seperti ini. 2 dari 12 dikali dengan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena dari 1 ini 30 derajat. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1, 6. Jadi 30 bagi 6 itu 5 derajat. Jadi di sini sudah bergeser 5 derajat. Jadi sebelumnya 120 derajat akan berkurang 5 derajat. Jadi jawabannya 115 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Jadi ini adalah kesebangunan. Sekilas segitiga ini sama ya. Namun kita harus hati-hati di sini. Banyak yang tertipu, perbandingan ini dengan ini sama. Padahal tidak. Kenapa? Karena ini kan 2 garis sejajar ya. Kalau di sini ada sudutnya kita lambangkan begini. Sudut ini tidak sama dengan yang di sini. Dia justru sama dengan yang di sini. Nah, ini yang sama dengan yang di sini. Kemudian yang di sini sama dengan yang di sini. Jadi ketika kita gambar ulang dipisah akan jadi seperti ini. Ya, jadi ABE ini yang besar ini, ABE di sini yang bundar, di sini yang X. Nah, kalau kita mau cocokkan dengan yang di atas, berarti di sini juga harus yang bundarnya, di sini yang X-nya, di sini yang ini. Jadi yang ini bulat adalah yang D. Jadi di sini D, yang X itu yang C. Kemudian yang ini adalah yang E. Inilah yang akan kita bandingkan. Sekarang kita cek perbandingan itu. Misalnya di sini dari kecil ke besar ya. Misalnya DE. Ini kita bandingkan dengan AE. Kemudian CE berarti dengan yang ini. CE dengan yang BE. Kemudian yang ini CD dengan AB. Nah, jadi yang betul ini adalah pilihan A ya. Jadi kadang pengerjaannya ini ada yang terbalik. Karena dianggap ini mirip, maka DE yang banding BE. Padahal di situ salah. Oke, jadi yang benar adalah ini. Oke, untuk nomor 28 ini kita perhatikan segitiga PQT kongruen dengan PQR. Kongruen artinya sama ukurannya baik dari sisinya maupun dari sudutnya. Nah, sekarang syarat apa yang dia penuhi? Kita cek dulu. Kita gambar ulang dan buat bentuknya sama, baru kita tentukan. Oke, seperti ini. Jadi kalau di sini T, di sini P, di sini Q, maka yang 32-nya di sini. 32 derajat. Terus di sini yang 5 cm. Nah, untuk segitiga PQR ini kita balik, kita cerminkan ya. Jadi di sini tetap R, di sini Q-nya yang pindah ke sebelah sini. Kemudian di sini P, di sini yang 32 derajat, di sini yang 5 cm-nya ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa syarat yang dia penuhi? Di sini ini sudah pasti 5, dia sudah tentukan. Kemudian di sini 32, di sini 32. Sisi dengan sudut ya. Nah, di sini PQ ini sudah jelas sama ya. Ini sama dengan yang di sini. Jadi dia memenuhi syarat sisi, sisi, sudut, sisi, sisi, sudut. Jadi yang betul adalah yang C. Nanti ini yang keliru ya. Ya, jadi yang betul itu C. Sekilas memang bisa juga sisi sudut-sudut karena sisi ini juga mirip dengan ini. Tapi yang lebih tepat adalah sisi dengan sudut karena ini sudutnya di gambar awal ini sudah sisinya PQ-nya pasti sama. PQ kan dengan QP sama saja. Jadi yang betul yang C. Oke, sebuah foto berukuran alas 20 dan tinggi 30 ditempel pada karton.
Kemudian foto dan karton sebangun, sebelah kiri kanan atas 2 cm, berapakah lebar karton bagian bawah. Jadi kadang orang bilang, oh karena ini sebangun di kiri kanan atas itu 2, berarti yang di bawah juga 2. Belum tentu. Sekarang kita cek di gambar supaya lebih mengerti. Ya, jadi misalnya yang di dalam ini adalah foto, yang di luar adalah bingkai. Jadi ukuran fotonya itu alasnya 20, tingginya 30. Kemudian di sini 2, di sini 02, di atas juga 2. Ya, jadi bisa kita ketahui berapa ukuran alasnya ya. Nah, ini kan 20 ditambah 2, makanya kita dapat di sini 24. Untuk tingginya di sini kan 30, di sini 2, jadi sudah 32. Di sini yang ditanya soal ya. Di sini X, jadi 30 tambah 2, 32 tambah X. Nah, inilah yang akan kita bandingkan, alasnya di foto berbanding alasnya bingkai harus sama dengan tingginya foto sama dengan tingginya bingkai. Seperti itu. Jadi foto per bingkai, foto per bingkai, foto per bingkai, foto per bingkai. Jangan terbalik. Nah, sekarang ini yang kita kali silang. Ini boleh disederhanakan bagi dengan 4, bagi dengan 4. Nah, kemudian kita lihat di sini boleh dikali silang ya. Jadi 32 tambah X ini kali 5 sama dengan 30 kali 6. Nah, atau 32 tambah X ini 30 kali 6 bagi 5. 5-nya ini jadi bagi, terus mati. 32 tambah X ini sama dengan 6 kali 6, 36. Berarti X itu 36 dikurangi dengan 32, jadi hasilnya itu 4. Ya, jadi belum tentu di atas 2, di bawah di kiri kanan itu 2, berarti yang bawahnya juga 2, belum tentu. Jadi di sini hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya itu C. Oke. Ya, di sini besar sudut AOB 72 dan OA ini jari-jari adalah 14. Berapakah keliling juring AOB? Keliling juring itu berarti yang ini jari-jarinya tambah ini panjang busurnya AB. Nah, rumus panjang busur kan bagian dari keliling. Nah, jadi panjang busur itu adalah perbandingan sudutnya itu, sudut AOB itu dibagi sudut satu lingkaran dikali dengan keliling lingkaran 2πr. Seperti itu. Nah, itu yang pertama kita cari. Di situ sudut AOB itu 72. 72 per 360 dikali dengan 2 kali pi kali R. R-nya kan ini OA, jari-jari. Nah, berarti 14 bisa bagi 2 ya. Berarti kita pakai pi 22 per 7 kali 14. Ya. Kita lihat di sini bagi bagi 7 1 ya, bagi 2. Terus ini disederhanakan, sama-sama bagi 24 boleh, tapi bagi 12 saja dulu. Bagi 12 ini dapatnya 6 kali 12 72. Ini bagi 12 kan 3 kali 2 kali 22 kali 2. Jadi di sini 4 kali 22 88 ya. Sehingga di sini ini 1/5. Bagi 6 1, bagi 6 5. Nah, jadi 88 bagi 5, 8 bagi 5 1, sisanya 3. Ya, karena 5 bagi 5 ya, sisanya 3. 38 bagi 5, yang boleh 35, 7. Sisanya 3 per 5. 3 per 5 itu kalau diubah ke koma, ini jadi 30 ya. 30 bagi 5 itu 6.
17,6. 17,6 itu adalah panjang busur yang ini. Kalau ditanya keliling juring, berarti dia harus ditambah dengan 14 tambah 14 atau ditambah dengan 28, sehingga jumlahnya menjadi 45,6. Jadi jawabannya itu adalah C, 45,6. Teddy membuat prisma dari kawat. Alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Panjang sisi alasnya 10, tinggi prisma 9. Panjang kawat yang diperlukan. Jadi prisma itu di bawahnya sama, di atasnya sama ya. Kalau di bawah segi 6 misalnya, di atasnya juga segi 6. Kemudian dihubungkan oleh tiang-tiang atau tinggi. Seperti itulah gambarannya. Jadi kalau di bawah 10 ya otomatis 10 kali 6. Jadi ada 60. Kalau di atas, kalau prisma di atas pasti sama dengan yang di bawah, berarti tambah 60. Atas bawah sudah, berarti sisa yang tiang-tiangnya ini ada 6 juga. Atau tingginya ya ada 6. Jadi tinggi prisma kan 9 kali 6 54. 120 tambah 50 174. Selesai. Oke, selanjutnya banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 8. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Di atasnya ada 8. 8, di bawahnya juga 8. Jadi tiangnya juga 8 ya. Jadi kalau ditanya rusuknya ya 8 kali 3. Jadi 8 kali 3 itu 24 rusuk. Sisi itu di bawah 1, di atas 1. Jadi sudah 2. Ditambah dengan yang di samping. Di samping ini ada 8 yang tegak, karena kan ini segi 8. Jadi sini 8, tiap satu ada satu sisi, tiap satu ada satu sisi, jadi ada 8. Jadi ada 10. Jadi kalau ditanya rusuk dan sisi ya 24 dan 10. Jadi jawabannya D. Sebuah prisma alasnya jajar genjang 30 dan tingginya 18. Tinggi prisma 15. Volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma ya. Jadi alasnya kan bentuk jajar genjang. Jajar genjang itu luasnya A kali T. Jadi kali tinggi prisma. A kali T 30 kali 18 dikali dengan 15. Ya, jadi ini sisa dikalikan semuanya. Ya, ini ada cara perkalian ya, trik saja. Ini kali 2, ini bagi 2. Nah, ini kali 2 kan 30, ini bagi 2 kan 9. Jadi sisa 3 kali 9, 27 kali 3 8100. Oke, jadi jawabannya adalah Oke, Roni membuat sebuah parasut berbentuk belahan bola dari katun, panjang diameter 4, harga katun 50.000. Jadi kita cari dulu kalau parasutnya kurang lebih bentuknya gini ya. Jadi ini ada kosong di dalam. Jadi ini sama saja dengan luas setengah bola. Luas satu bola satu bola itu luas bola ya. Dia adalah 4 pi r kuadrat. Ya, 4 kali luas lingkaran. Jadi kalau setengah bola berarti ini setengah, jadi 2. Kemudian di soal dia punya diameter 4. Diameternya 4 berarti jari-jarinya setengah dari diameter 2. Yang dimasukkan ke dalam sini 2 kuadrat. Jadi 4 kali 2 8 kali 3,14. Ya, di sini 8 kali 3 itu 24, 8 kali 1 8, 8 kali 4 32. Jadi 2, ini 5,
Ini 1 2. Kemudian 2 angka di belakang koma. Dari sini ya, 2 angka di belakang koma. Ini adalah luasnya. Ya, meter persegi dikali dengan harga 1 meter persegi itu 50.000. Ya, 2512 kita kali 5 lagi. Ya, jadi 2 kali 5 itu 10. 5 kali 5 itu 25. 1 kali 5 itu 5. 2 kali 5 itu 10. Gitu. Terus ikut nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4, tapi di sini kan ada koma 2, jadi kita hilangkan 2. Bisa 1 2 5, ini 6 0 0 0. Jadi di sini dapatlah jawaban 1.256.000 ya. Oke, jadi jawabannya itu A. Itu saja. Oke, perhatikan gambar. Ya, ini gabungan dari kerucut dengan tabung ya. Luas permukaan itu berarti kulit-kulitnya saja. Jadi ini yang di sini atas ini adalah selimut kerucut. Yang di sini ini adalah selimut tabung. Terus yang di bawah ya, alas tabung. Nah, itu yang mau dicari, selimut kerucut berapa, selimut tabung berapa, alas tabung berapa, dijumlahkan. Ya, jangan langsung mengambil rumus luas kerucut ditambah rumus luas tabung. Kenapa? Karena permukaan itu cuma kulit-kulitnya saja. Nah, jadi yang ditutup tabung sekaligus alas kerucut ini tidak dipakai, seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari selimut kerucut itu kan rumusnya Pi R S. Di sini belum ditemukan dia punya S. S itu garis pelukis yang ini. Berarti ini harus dimanfaatkan seperti ini, sudut siku-siku. Nah, kemudian kita ketahui di sini kan 10, diameter 10. Nah, berarti di atas juga 10. Berarti di sini 5 bagi 2 ya. 5. Kemudian tinggi kerucutnya kalau di sini totalnya 20, berarti di sini 8. Untuk tingginya ini berarti 20 dikurang 8. Nah, jadi itu 12. Nah, ini harus dengan Pitagoras lagi. Nah, kalau di nomor sebelumnya ada tentang triple Pitagoras kan, 3 4 5. Kemudian 7 24 25. 5 12 13. Kemudian 8 15 18. Nah, di sini 5 dengan 12 ternyata sudah ada di triple, yaitu 13. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari lagi. Garis pelukisnya 13. Jadi ini sudah lengkap. Rumus selimut tabung itu 2 PRT keliling alas kali tinggi. Alas tabung kan lingkaran, PR kuadrat. Nah, sudah lengkap, sudah ada P-nya. Nah, kemudian sudah ada R-nya, jari-jarinya 5 ya. S-nya sudah ada. Kemudian ini T-nya sudah ada, R-nya juga sudah ada. Sisa digabungkan rumusnya. Oke. Ya, seperti ini. PRS tambah 2 PRT tambah PR kuadrat. Ya, jadi kita bisa sederhanakan rumusnya. Semuanya kan memiliki Pi. Nah, Pi-nya dikeluarkan. Semuanya juga memiliki R. R-nya dikeluarkan. Jadi kalau di sini PR sudah dikeluarkan, di sini sisa S. Di sini sisa 2T. Di sini di belakang sisa R1 ya. Jadi ketika dikali masuk ulang akan kembali ke sini. Jadi ini senilai. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat pengerjaan saja. Jadi Pi-nya kan 3,14 dikali dia punya jari-jarinya tadi kan 5. S-nya kan 13, 2 kali T.
Nah, ini kan tabung ya, jangan pakai tinggi yang keseluruhan, cuma tabungnya. Jadi 8, 2 kali 8, 16. R-nya 5. Jadi 3,14 dikali 5 dikali dengan jumlahnya ini 29 tambah 4 itu 34. Oke, sekarang sisa dikalikan. Ya, kalau kita cakar dengan trik ini kan boleh bagi 2 jadi 17. Ini kali 2 jadi 10. Jadi nanti 17 kali 10 kali 3,14. Nah, jadi kalau 3,14 kali 17 saja maka dapat 5338, 53,38 dikali 10, jadi dia akan dapat 533,8. Jadi nanti di sini 533,8 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jadi yang agak ribet di situnya ya, menemukan garis pelukis. Oke, selanjutnya tinggi rata-rata wanita 158, rata-rata pria 168, tinggi keseluruhan rata-rata keseluruhan 165. Siswa keseluruhan 30. Berapakah siswa wanita? Jadi XY, misalnya X itu pria ya, Y itu wanita. Jadi kalau rata-rata itu berarti dia adalah jumlah nilai bagi banyaknya nilai. Nah, jadi kalau dalam satu kelas ini rata-rata keseluruhannya kan 165. Jumlah nilainya itu dalam hal ini tingginya adalah rata-ratanya wanita dikali dengan berapa banyak wanita di situ, ditambah dengan rata-ratanya pria dikali dengan banyaknya pria dibagi dengan jumlah pria dan wanita 30. Seperti itu saja. Nah, jadi ini bisa dikerjakan lebih lanjut untuk menemukan Y wanita yang ditanya. Seperti ini 165, ini bagi 30 pindah jadi kali 30. Ini menjadi 158Y tambah 168X. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana menemukan bahwa karena di sini tidak diketahui X dan Y. Nah, perlu kita ingat bahwa jumlah siswa itu ada 30. Berarti kalau kita cari wanita, pria tambah wanita itu sama dengan 30. Kalau di sini X tambah Y sama dengan 30, berarti X itu 30 kurang Y. Jadi boleh X ini kita ganti dengan 30 kurang Y. Nah, sehingga kita kerjakan ini dulu. Ini akan dapat 495 sama dengan 158Y ditambah dengan 168 dikali dengan 30 kurang Y, gitu. Jadi sama dengan 158Y, kemudian ini dikali masuk ya, 168 kali 3 itu sama dengan 524 ya. 504 ya, dikurangi dengan 168 tambah 0 168 kurang 168 ya. Nah, ini yang dikerjakan 4950 ini pindah ke sebelah menjadi 5040. Ini 158Y kurang 168Y. Ini jadi minus 10Y. Ini jadi minus yang besar dikurangi ke yang kecil 90. Ya. Jadi kalau ini ditambah 90 dapatnya ini. Berarti min 90 bagi min 10 itulah Y. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, jadi banyaknya siswa wanita ada 9 orang. Jawabannya itu A.
Ya, kelihatan agak panjang sih, cuman ya dengan logika sebenarnya ini mudah. Oke, modus dan median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau modus adalah frekuensi atau frekuensi tertinggi ya. Jadi di sini lihat saja yang frekuensinya paling tinggi yaitu 5. Jadi nilainya 4. Jadi modusnya itu 4. Median itu nilai tengah setelah diurut kan. Jadi ini sudah berurut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini diurutkan, mau dicari tengahnya berarti kita harus jumlahkan ini frekuensinya ya. Nah, jadi ini 5 tambah 3 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 3 15, tambah 2 17, tambah 3 20. Jadi kalau ada data dari 1 sampai 20, tengahnya itu di mana? Jadi ini kan dia genap. Untuk mencari tengahnya, berarti tengahnya ada 2 ini ya. Jadi ini bagi 2 saja. 20 bagi 2 itu 10. Tengahnya itu di 10 dan di 11. Seperti itu. Jadi tengahnya data ke 10 dengan data ke 11 dibagi 2 nanti. Seperti itu. Nah, di manakah data ke 10 itu? Nah, ini data 1 sampai 5 di sini. 5 tambah 3 8. 6 sampai 8 di sini. 8 tambah 4 12 ya, sampai 12 di sini. 12 tambah 3. Cuma kita mau cari data ke 10 dan 11 ya. Jadi di sini data ke sampai 8 di sini. Jadi 9 sampai dengan 13 ya. 9 sampai dengan 12 ada di sini. Jadi data ke 10 dan ke 11 ada di sini. Ada di nilai 6. Jadi mediannya itu 6. Karena di sini data ke 10-nya kan 6, data ke 11-nya juga 6. 6 tambah 6 bagi 2 tetap 6. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 4 dan 6. Ya, di sini kan sama saja kalau 4-nya ada 5, ditulis manual 4 4 4 4. 5 ada 3, 5 5 5. Nah, boleh dikerjakan manual itu. Kemudian cari tengahnya, akan dapat sama dengan ini. Oke. Ya, data suhu badan Ali, pasien rumah sakit Mitra. Selisih suhu badan Pak Ali pada pukul 2 dan pukul 5. Jadi lihat saja pukul 2 di sini dia ada di angka 38. Pada pukul 5 dia ada di angka 40. Jadi selisihnya yang besar kurang yang kecil. Jadi 40 kurang 38 2 derajat Celcius. Selesai. Ya. Dalam pelemparan 3 uang logam, peluang munculnya gambar. Oke, jadi kalau 3 uang logam itu, satu uang logam kan ruang sampelnya itu atau kemungkinannya cuma 2, yaitu angka atau gambar. Kalau 2 uang logam berarti 2 pangkat 2 4. Jadi kalau 2 uang logam orang biasanya gini gambarnya. Jadi kalau bukan AA, AG, GA atau GG. Kalau 3 uang logam berarti ini yang tadi diambil, ditulis ulang. Nah, ini sudah 3 uang logam ini. Jadi AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA dan GGG. Inilah 8 kemungkinan kalau 3 uang logam dilempar. Pertanyaannya, peluang munculnya 2 gambar. Oke, kita lihat saja di sini mana yang 2 gambar atau 2G. 1 2 3. Jadi ada 3 kemungkinan dari 3 kejadian dari 8 kemungkinan. Jadi jawabannya 3/8. Oke. Jadi sebenarnya ada lebih simpel. Kalau 1 uang logam kan 2. Kalau 2 uang logam pangkat 2 jadi 4. Kalau 3 uang logam pangkat 3
2 pangkat 3 8. Ini mencari ruang sampel. Kalau misalnya dadu, 1 dadu kan 6. Kalau sudah 2 dadu, 6 pangkat 2 36. Kalau 3 dadu, 6 pangkat 3 gitu, dan seterusnya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya C. Dalam satu kantong ada 8 kelereng, 1 sampai 8. 2 kelereng diambil acak, kemungkinan terambil kedua kelereng bernomor genap. Oke, jadi kalau ada 1 sampai 8, kita akan mengambil 2 kelereng. Jadi kemungkinannya terambil itu, peluangkan kejadian bagi kemungkinan. Jadi selalu kita cari dulu kemungkinannya. Boleh jadi 1 2. Boleh jadi 13, boleh jadi 14, 15, 16, 17, 18. Dari 1 ini dia bisa 7 kejadian kemungkinan ya. Kemudian 2 ke sini ditambah-tambahkan sebanyak 6, lalu sebanyak 5, lalu sebanyak 4, 3, 2, 1. Ini totalnya 7 tambah 1 kan 8. 6 tambah 2 8, ini 8 ya, jadi 8 nya sudah 3. 8 kali 3 24, tambah 4 ini 28. 28 kemungkinan kejadian kalau nilai kemungkinan keduanya bernomor genap. Keduanya bernomor genap berarti cari pasangan-pasangan yang genap. 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, kemudian 4 ke 6, 4 ke 8, kemudian 6 ke 8. Jadi di pasangan-pasangannya itu ada 6. Ada 6 dari 28. Peluang adalah kejadian dibagi kemungkinan. Disederhanakan bagi 2. Bagi 2 dapatnya 3/14. Jadi jawabannya adalah C, 3/14. Selesai.